Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resto Purnama Pangestu dari kelas 12 IPA. Di sini saya akan menjelaskan peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan APRA, RMS, dan Andi Aziz. Pergolakan daerah yang berkaitan dengan kepentingan dapat diartikan sebagai suatu gerakan sosial vertikal dan horizontal yang dilakukan serentak dengan berbagai cara untuk memaksakan kehendak atau cita-cita demi kepentingan yang tertanam dengan kuat pada suatu kelompok. Pergolakan daerah sering diwarnai kerusuhan dan tindakan separatis atau ingin memisahkan diri. Ada beberapa faktor penyebab pergolakan atau konflik di daerah. Yang pertama itu program pembangunan yang dilaksanakan tidak memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Yang kedua, ketidakstabilan situasi politik dan keamanan nasional. Yang ketiga, kurang berfungsinya lembaga-lembaga kontrol masyarakat. Yang keempat, sarana komunikasi dan interaksi sosial antar daerah di berbagai bidang tidak berjalan dengan baik. Yang kelima, masing-masing kelompok atau daerah mempunyai kesetiaan primordialisme yang berlebihan. Keenam, terjadinya kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat. Ini contoh-contoh pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan yang terjadi di Indonesia. Yang pertama ada APRA. APRA adalah singkatan dari kata Angkutan Perang Ratu Adil. APRA merupakan singkatan atau akronim resmi dalam bahasa Indonesia. Peristiwa pemberontakan ini dipimpin oleh Kapten Kenil yang bernama Kapten Raymond Westerling dengan maksud untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan mempunyai tentara yang berdiri sendiri pada negara-negara bagi Republik Indonesia Serikat ini. Asal-usul dari gerakan ini awalnya didasari dengan kepercayaan rakyat terhadap ramalan Jayabaya yang mengatakan bahwa akan adanya seorang Ratu Adil yang akan membawa mereka ke dalam suasana yang aman dan tentram serta dapat memimpin secara adil dan bijaksana. Alasan pemberontakan APRA diawali dari pembentukan APRIS yang menimbulkan ketegangan antara TNI dan bekas tentara Kenil, ditambah dengan pertentangan politik antara kelompok yang ingin mempertahankan bentuk negara bagian yang didukung pihak APRA yang terdiri dari bekas tentara Kenil dan kelompok yang menginginkan negara kesatuan yang didukung oleh TNI. Tanggal terjadinya itu peristiwa kudeta Angkatan Perang Ratu Adil atau kudeta 23 Januari adalah peristiwa yang terjadi pada 23 Januari 1950 di Kota Bandung, di mana kelompok milis Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA yang di bawah pimpinan mantan Kapten Kenil Raymond Westerling yang juga mantan Komando Depot Special Troop atau pasukan khusus Kenil masuk ke Kota Bandung dan membunuh semua orang berseragam TNI yang mereka temui. Aksi gerombol ini telah direncanakan beberapa bulan sebelum oleh Westerling dan bahkan telah diketahui oleh pimpinan tertinggi militer Belanda. Opsi penyelesaiannya, pemerintah RIS membasmi gerombolan APRA ini dengan beberapa kesatuan polisi dari Jawa Tengah dan Jawa Timur serta dan juga TNI. Terbukti pada tanggal 24 Januari 1950, pasukan TNI berhasil menghancurkan gerombolan APRA ini. Dalam peristiwa ini, Kapten Raymond Westerling kabur ke luar negeri menggunakan pesawat Katanil milik Belanda. Yang kedua itu RMS, Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS yang dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Stephen Soumokil atau mantan Jaksa Agung NIT. Merupakan sebuah gerakan separatis yang bertujuan bukan hanya ingin memisahkan diri dari NIT, melainkan untuk membantu negara sendiri terpisah dari Republik Indonesia. Tanggal terjadinya pada tanggal 25 April 1950. Alasan pemberontakannya itu penyebab munculnya RMS adalah ketidakpuasan tokoh pendiri RMS, dalam hal ini adalah Mr. Dr. C.H.R.A. Soumokil dengan proses kembalinya ke negara kesatuan setelah KMB. Gerakan ini menggunakan unsur Kenil yang merasa tidak pasti terhadap
kejelasan status mereka setelah KMB, karena ditentukan bahwa dalam waktu 6 bulan setelah pengakuan kedaulatan itu, tentara Belanda harus ditarik dari Indonesia dan Kornil dibubarkan dan disalurkan ke TNI. Operasi penyelesaiannya. Operasi pertama, penyelesaian secara damai dengan pembicaraan, dimulai pada 27 April 1950 dengan mengirimkan Dr. J. Lemina atau Menteri Kesehatan, dan Insinyur Putuhena Palaupushi dan Dr. Rehat. Rombongan berangkat ke Ambon dengan korvet Hangtu merapat pada 1 Mei 1950. Sebuah Higgenboat mendatangi Hangtu dan Syah Bandar Ambon sebagai pengantar surat yang berisi penolakan. Rombongan akan memberi surat balasan, tetapi Higgenboat itu telah diperintahkan untuk segera kembali, tak boleh menunggu. Dan opsi kedua, bila opsi pertama tidak berhasil dilakukan blokade laut untuk memaksa mereka bersedia berunding. Dengan cara memblokade laut dilakukan pada 18 Mei sampai 14 Juli 1950. Semua perairan Maluku diawasi dan kapal-kapal pemberontakan dihancurkan. Pada 14 Juli diadakan pendaratan di Pulau Buru dan kemudian di pulau-pulau lain seperti Seram, Tanimbar, Kei, dan Aru. Opsi kedua ini pun tidak bisa memaksa Somokel bersedia berunding. Yang bila opsi pertama dan kedua tidak berhasil, akan dilaksanakan opsi ketiga, yaitu operasi militer seperti pendaratan dan lain-lain. Operasi militer dilakukan di bawah kepemimpinan Kolonel Kawilarang, Panglima Indonesia Timur I itu. Operasi militer menumpas pemberontakan RMS yang terkenal dengan gerakan Operasi Militer 4 atau GOM 4. Komando pasukan adalah Letnan Slamet Riyadi. Rencananya pasukan pertama didaratkan di Hitu, kemudian pasukan kedua di Tulehu, lalu pasukan ketiga di Ambon. Mengingat persenjataan, sistem transportasi, dan sarana komunikasi yang belum secanggih sekarang ini, operasi berlangsung lama. Operasi itu baru bisa mulai dilakukan September dan baru Oktober April menguasai Jazirah Hitu. Akhirnya pada 4 November 1950, benteng New Victory dapat direbut APRI. Sisa-sisa angkatan perang RMS lari ke gunung dan banyak yang melarikan diri ke pulau-pulau sekitar Pulau Ambon. Pimpinan angkatan perang RMS tertangkap atau menyerah pada 1952. Somokel sendiri baru tertangkap pada 1962. Yang ketiga itulah Andi Aziz. Pemberontakan Andi Aziz terjadi di Makassar, Ujung Padang, Sulawesi Selatan pada tanggal 5 April 1950 di bawah pimpinan Kapten Andi Aziz. Andi Aziz seorang mantan perwira Kornil yang baru saja diterima masuk ke dalam APRIS. Tujuan pemberontakan Andi Aziz adalah untuk mempertahankan keutuhan negara Indonesia Timur atau NIT. Sedangkan latar belakang pemberontakan Andi Aziz karena gerombolan yang dipimpinnya menolak masuk pasukan APRIS dari TNI. Pada tanggal 15 April 1950, gerombolan Andi Aziz mengadakan penyerangan dan menduduki tempat-tempat vital yang menawan Panglima Teritorium Indonesia Timur Letnan Kolonel A.J. Makoginta. Alasan pemberontakannya. Tujuan pemberontakan Andi Aziz adalah untuk mempertahankan keutuhan negara Indonesia Timur atau NIT. Sedangkan latar belakang pemberontakan Andi Aziz karena gerombolan yang dipimpinnya menolak masuk pasukan APRIS dari TNI. Operasi penyelesaiannya. Setelah ultimatum kepada Andi Aziz untuk menghadap ke Jakarta guna mempertanggungjawabkan perbuatannya tidak penuh, maka pemerintah mengirimkan pasukan untuk menumpas pemberontakan tersebut. Pemerintah mengirim pasukan ekspedisi di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang dan terdiri dari berbagai kesatuan dari ketiga angkatan dan kepolisian. Selanjutnya, APRIS segera bergerak dan menguasai Makassar dan sekitarnya. Pada April 1950, Andi Aziz menyerahkan diri. Sekian penjelasan dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.